Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang sistem kearsipan, kegiatan penyelamatan dan penyusutan arsip, serta komputerisasi arsip. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu informasi dan perpustakaan. Selamat menyaksikan. Sistem kearsipan adalah tata kelola yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mengatur, menyimpan, memelihara, dan menemukan kembali arsip secara teratur dan sistematis. Tujuannya adalah untuk mempermudah penemuan kembali arsip, menjaga keamanan dan keutuhan arsip, mendukung kelancaran administrasi sebagai bukti pertanggungjawaban, dan menghemat ruang serta biaya. Dalam praktik pengarsipan, terdapat beberapa jenis sistem kearsipan, di antaranya, pertama, sistem abjad. Pada sistem abjad, arsip disimpan berdasarkan urutan huruf dari A sampai Z. Contohnya arsip milik Dimas diletakkan pada bagian arsip D, sedangkan arsip milik Clara diletakkan di bagian arsip R, dan seterusnya. Sistem abjad mudah untuk digunakan, tetapi rawan terjadi kesalahan jika ejaan nama tidak konsisten atau terdapat nama yang sama. Contoh penerapan sistem abjad di instansi pemerintah adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berisi arsip permohonan pembuatan KTP. Kedua, sistem nomor. Pada sistem ini, arsip dikelompokkan berdasarkan nomor urut tertentu, bukan nama atau tanggal. Sistem nomor sangat efisien digunakan untuk jumlah arsip yang banyak, tetapi membutuhkan indeks supaya nomor dapat ditelusuri. Contoh penerapan sistem nomor di instansi pemerintah yaitu Kantor Badan Kepegawaian Daerah yang berisi arsip mengenai nomor induk pegawai atau NIP. Ketiga, sistem wilayah atau geografis. Pada sistem ini, penataan arsip berdasarkan lokasi dari tingkat provinsi, kota, hingga kecamatan sesuai kebutuhan organisasi. Sistem pemberkasan wilayah efektif digunakan bagi organisasi yang memiliki cabang, tetapi tidak merata jika ada daerah tertentu dengan arsip lebih banyak. Contoh penerapan sistem wilayah atau geografis di instansi pemerintah adalah Dinas Kesehatan Provinsi yang berisi arsip tentang laporan kesehatan masyarakat setempat. Keempat, sistem subjek. Pada sistem ini, arsip dikelompokkan berdasarkan tema atau perihal, seperti keuangan, pendidikan, kepegawaian, dan lain-lain. Sistem subjek memudahkan pengelompokan dokumen penting, tetapi penentuan subjek sering bersifat subjektif. Contoh penerapan sistem subjek di instansi pemerintah adalah Sekretariat Daerah, yang mengelompokkan arsip berdasarkan subjek atau bidang kerja. Kelima, sistem kronologis. Pada sistem kronologis, arsip diurutkan berdasarkan waktu tertentu, misalnya per bulan atau per tahun. Sistem kronologis sesuai untuk organisasi yang memiliki dokumen rutin, tetapi sulit jika tanggal arsip tidak diketahui. Contoh penerapan sistem kronologis di instansi pemerintah adalah kantor kecamatan, yang menyusun arsip berupa surat masuk dan surat keluar berdasarkan tanggal penerimaan atau pengiriman. Agar sistem kearsipan berjalan dengan baik, diperlukan beberapa unsur pendukung, yaitu pertama, sumber daya manusia atau SDM, meliputi petugas arsip yang memahami tata cara pengelolaan arsip. Kedua, peralatan dan perlengkapan arsip, misalnya lemari arsip, map, folder, filing kabinet, atau rak arsip. Ketiga, ruang arsip, yaitu ruangan khusus yang aman, bersih, dan sesuai standar penyimpanan. Keempat, prosedur dan aturan kearsipan, berupa pedoman kerja yang jelas, seperti klasifikasi arsip dan jadwal retensi arsip. Kelima, sistem informasi, bisa berupa pencatatan manual atau sistem arsip elektronik. Penyelamatan arsip adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencegah kerusakan, kehilangan, atau musnahnya arsip yang memiliki nilai guna dan nilai kesejarahan. Kegiatan ini dilakukan agar arsip tetap utuh, autentik, dan dapat digunakan sebagai sumber informasi, bukti hukum, serta memori kolektif lembaga maupun bangsa. Penyelamatan arsip umumnya dilakukan terhadap arsip yang terancam rusak akibat faktor alam, kelalaian manusia, maupun perubahan media dari bentuk fisik ke digital. Tujuan utama penyelamatan arsip bukan sekedar menyimpan dokumen lama, melainkan memiliki fungsi strategis, yaitu pertama, menjamin keberlangsungan informasi yang terkandung dalam arsip agar tidak hilang atau rusak permanen. Dua, melindungi arsip bernilai guna tinggi, baik nilai hukum, administratif, historis, maupun ilmiah. Tiga, menjaga keaslian dan keutuhan arsip sebagai alat bukti yang sah. Empat, mendukung akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan lembaga atau negara. 5. Melestarikan memori kolektif sebagai bagian dari identitas dan sejarah bangsa. Berikut bentuk-bentuk kegiatan penyelamatan arsip.
A. Identifikasi dan penilaian arsip. Menentukan arsip mana yang bernilai penting dan wajib diselamatkan, terutama arsip vital dan arsip statis. B. Perawatan dan konservasi arsip, meliputi pembersihan arsip, pengendalian suhu dan kelembaban ruang simpan, serta penggunaan bahan penyimpanan yang aman untuk mencegah kerusakan fisik dan biologis. C. Restorasi arsip, memperbaiki arsip yang sudah rusak, seperti arsip sobek, rapuh, atau terkena air agar dapat digunakan kembali tanpa menghilangkan keasliannya. D. Alih media arsip, mengubah arsip dari bentuk fisik ke media digital melalui pemindaian atau digitalisasi untuk mengurangi risiko kerusakan dan memperluas akses informasi. E. Penyelamatan arsip dalam keadaan darurat, tindakan cepat yang dilakukan saat terjadi bencana seperti banjir, kebakaran, dan gempa untuk mencegah kerusakan arsip lebih lanjut. Penyusutan arsip adalah kegiatan mengurangi jumlah arsip yang sudah tidak sering dipakai agar arsip tetap tertata rapi. Penyusutan dilakukan dengan cara memindahkan, memusnahkan, atau menyimpan arsip penting secara permanen sesuai aturan yang berlaku. Tahapan penyusutan arsip. Yang pertama, menilai arsip untuk mengetahui apakah arsip masih berguna atau tidak. Kedua, menyesuaikan dengan jadwal retensi arsip atau JRA sebagai pedoman lama penyimpanan arsip. 3. Memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan. 4. Memusnahkan arsip yang sudah tidak bernilai guna. 5. Menyerahkan arsip penting yang bernilai sejarah sebagai arsip statis. 6. Pendokumentasian dan pelaporan. Setiap kegiatan penyusutan harus didokumentasikan dalam bentuk daftar arsip sebagai bukti pertanggungjawaban. Dasar hukum penyusutan arsip, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyusutan arsip merupakan bagian dari pengelolaan arsip yang dilakukan melalui pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip statis. Penyusutan dilakukan untuk menjamin keselamatan arsip dan efisiensi penyelenggaraan kearsipan. Komputerisasi arsip adalah proses pengelolaan arsip dengan memanfaatkan teknologi komputer dan sistem digital untuk menyimpan, mengolah, mencari, dan mengamankan arsip. Arsip yang sebelumnya berbentuk fisik dialihkan atau dikelola dalam bentuk digital, sehingga lebih efisien dan terorganisir. Tujuan komputerisasi arsip: 1. Meningkatkan efisiensi kerja dalam pengelolaan arsip. 2. Mempercepat temu kembali arsip tanpa harus mencari secara manual. 3. Menghemat ruang penyimpanan karena arsip disimpan secara digital. 4. Meningkatkan keamanan arsip melalui sistem password dan backup data. 5. Menjaga keutuhan dan kelestarian arsip dari kerusakan fisik. 6. Mendukung pelayanan informasi yang cepat dan akurat. Bentuk komputerisasi arsip. 1. Digitalisasi arsip. Arsip fisik dialihkan ke bentuk digital melalui proses scanning atau pemindaian. 2. Sistem penyimpanan elektronik. Arsip disimpan dalam media elektronik seperti hard disk, server, cloud storage, dan database. 3. Sistem informasi kearsipan. Pengelolaan arsip menggunakan aplikasi atau software khusus untuk pengarsipan, misalnya e-arsip. 4. Pengindeksan digital. Pemberian kode, kata kunci, atau metadata pada arsip digital, agar mudah dicari kembali. Komponen utama komputerisasi arsip. Pertama, hardware atau perangkat keras berfungsi sebagai fondasi fisik tempat sistem arsip beroperasi. Kedua, software atau perangkat lunak adalah sistem yang memungkinkan pengelolaan arsip secara logis dan terstruktur. Ketiga, jaringan untuk koneksi dan pertukaran data antar komputer. Keempat, sumber daya manusia atau SDM untuk mengoperasikan komputer. Keuntungan komputerisasi arsip. Pertama, efisiensi akses, mencangkup kemudahan mengakses dan mencari dokumen yang dibutuhkan. 2. Mengurangi biaya operasional karena mengurangi kebutuhan penyimpanan fisik. Tantangan komputerisasi arsip. Pertama, kesenjangan staf dalam mengelola arsip dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Kedua, ketidakamanan data dari ancaman siber, seperti virus merusak dan pencurian data dokumen. Contoh penerapan komputerisasi arsip. Penerapan aplikasi e-arsip dan SIM kearsipan di lembaga pemerintah.
Lembaga pemerintah sudah menerapkan arsip elektronik di instansi pemerintah, seperti Sistem Informasi Kearsipan Dinamis atau aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik. Sistem aplikasi arsip digital ini mengelola surat masuk, surat keluar, hingga proses pemusnahan arsip sesuai jadwal retensi. Semua dilakukan secara digital. Sekian penjelasan video dari kelompok kami terkait sistem kearsipan, kegiatan penyelamatan dan penyusutan arsip, serta komputerisasi arsip. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kelompok kami dan juga bagi yang telah menonton. Terima kasih kami ucapkan kepada beberapa pihak yang terlibat dalam pembuatan video ini dan juga kepada para audiens yang telah menyaksikan video kelompok kami dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.